Halo teman-teman, selamat datang di channel Gas Football, tempat tepat ngobrolin sepak bola dan timnas. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Dikabarkan 3 pemain calon naturalisasi timnas Indonesia Kai Boham, Jim Krok, dan Max belum cukup layak untuk bisa membela tim merah putih, kata Sinteyong. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan meminta nama calon pemain naturalisasi harus sudah final pada bulan Agustus. Sebab 3 pemain yang sudah ikut pemusatan latihan U19 dianggap Sinteyong belum layak. Di Belanda banyak pemain yang memiliki darah Indonesia. Akan lebih mudah kita melakukan pemusatan latihan atau TC di Belanda ketimbang di negara lainnya. Sebab kita bisa melihat langsung pemain yang kita inginkan, kata Iryawan. Sinteyong sendiri mengatakan bahwa pemain yang bakal dinaturalisasi harus bisa bekerja keras dan berat untuk bisa memberikan penampilan terbaik. Khusus untuk tim U19 membutuhkan pemain baru termasuk program naturalisasi. Ini harus dilakukan karena persaingan di Piala Dunia U20 akan berjalan keras, ketat, dan berat, sehingga dibutuhkan pemain yang benar-benar siap dari sisi apapun, kata Sinteyong. Di sisi lain ada 3 pemain yang bisa menjadi referensi Sinteyong untuk dinaturalisasi. Nama pertama yang bisa masuk bidikan Sinteyong dan PSSI ialah Miliano Jonathans. Pemain berposisi sebagai winger kanan ini sekarang bermain untuk tim VTC U21. Mengutip @ft_idn untuk Miliano, pihak PSSI bisa langsung membicarakan kepada ayahnya. Untuk Miliano Jonathans, jika tim nasional Indonesia tertarik, mereka bisa membicarakan dengan ayahnya. Menurut kami ini bukan case yang mudah, apalagi jika menyangkut masalah berganti kewarganegaraan, tulis akun tersebut. Miliano Jonathans merupakan pemain berdarah Indonesia kelahiran Arnhem dan masih berusia 18 tahun. Miliano sempat menimba ilmu sepak bola di Arnhem Boys FC dan Arnhem Boys Quick Garf sebelum akhirnya diangkut oleh Akademi Arnhem pada 2014 silam. Bermain di posisi winger, Miliano juga bisa ditempatkan sebagai seorang gelandang serang. Salah satu kelebihan dari Miliano ialah kecepatan dan ketahanan fisiknya sebagai seorang winger. Selanjutnya ada nama Giles Jonas. Pemain berposisi gelandang ini juga bisa masuk dalam bidikan PSSI dan Sinteyong. Sekarang Giles Jonas bermain untuk NAC Breda U21. Masih dari informasi akun @ft_idn, Jonas memiliki kesempatan untuk bisa bermain di tim utama NAC Breda. Darah keturunan Indonesia yang mengaliri tubuhnya berasal dari ayahnya. Kakek dan neneknya diketahui dari Jakarta. Sebelum bergabung di NAC, Jonas sempat menimba ilmu sepak bola di Belgia. Ia bermain untuk tim muda Beerschot serta Liers SK. Setelah itu Jonas bergabung ke tim muda NAC mulai dari kelompok umur 17 tahun. Posisi saya sebagai gelandang bertahan sedikit beroperasi di kanan karena saya suka main di posisi ini, mengatur permainan selain memberikan tekanan ke lawan, ungkapnya di kanal YouTube Yusa Nugraha. Terakhir ada nama Tristan Goyer yang sekarang bermain untuk Ajax U21. Pemain berumur 17 tahun ini bisa ditempatkan sebagai bek tengah dan fullback kanan, 2 posisi yang dibutuhkan oleh Sinteyong. Tristan sendiri memiliki darah Indonesia dari keluarga besarnya yang berasal dari Maluku. Sebelum bermain di Ajax 21, Tristan mengawali karir di Akademi Almere City FC. Nama Tristan Goyer juga sudah pernah debut di KKD musim lalu. Kemarin dalam persiapan musim baru dia mendapat kesempatan bersama tim utama Ajax, tulis akun @ft_idn. Kriteria Sinteyong untuk timnas adalah tidak menginginkan pemain yang malas. Pelatih asal Korea ini mengutamakan pengorbanan dan kualitas pemain. Pelatih timnas kali ini sangat tegas dan disiplin. Ia menginginkan pemain yang terus bergerak dan berlari. Mantan arsitek berusia 53 tahun ini tidak suka dengan pemain yang kurang ngotot saat bermain. Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan beranjak dulu karena masih ada pembahasan menarik setelah ini. Halo teman-teman, selamat datang di channel Gas Football, tempat tepat ngobrolin sepak bola dan timnas. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang.
Setiap pelatih memiliki ciri khas dalam caranya menangani tim, termasuk memiliki formasi favorit. Hal tersebut yang juga dimiliki oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu memiliki formasi favorit, yaitu menggunakan 3 back tengah. Formasi tersebut dipakai oleh Shin Tae-yong di 3 level timnas Indonesia sekaligus, yaitu senior, U23, dan U19. Formasi 3 back Shin Tae-yong pun bervariasi, terkadang bisa 3-4-3, bisa juga 3-5-2, 5-4-1, dan beberapa opsi yang lain. Shin Tae-yong bukan tanpa alasan menggunakan formasi tersebut di timnas Indonesia. Penyebab utamanya adalah soal postur yang dimiliki para pemain Garuda. Dalam formasi 3 back tengah ala Shin Tae-yong di timnas Indonesia, peran 2 wingback sangat krusial. Menurut Shin, mereka tidak hanya berperan di posisi itu saja. Seorang wingback dalam formasi Shin Tae-yong juga dituntut harus bisa menjadi gelandang yang baik. Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan memerankan hal itu dengan baik. Ada pula pemain lain yang lahir di posisi wingback di skuad timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Satu di antaranya adalah Rahmat Irianto. Shin Tae-yong kemudian menyatakan sebenarnya ia sempat tertarik menggunakan formasi 4 back. Formasi itu sudah ia terapkan saat menjadi pelatih Korea Selatan. Lebih lanjut, selain punya formasi favorit, Shin Tae-yong tampaknya juga memiliki sederet pemain yang menjadi kepercayaan lebih baginya. Sebagaimana dirangkum dari data transfer market, setidaknya ada 5 pemain yang kerap menjadi andalan Shin Tae-yong jika timnas Indonesia bertanding. Termasuk diantaranya ada pemain Persib Bandung. Yang pertama, Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya telah membukukan sebanyak 15 pertandingan di timnas senior di bawah asuhan Shin Tae-yong. Pemain Persib Bandung itu menjadi motor di lini tengah. Ricky Kambuaya bermain sebanyak 8 kali di Piala AFF 2020, 4 kali di laga uji coba internasional, dan 3 kali di kualifikasi Piala Asia 2023. Ia pun telah mencatatkan 5 gol dan 4 assist untuk Indonesia selama bermain di bawah arahan Shin Tae-yong. Yang kedua, Witan Sulaiman. Witan Sulaiman tercatat telah menjadi penggawa utama lini depan di Piala AFF 2020. Juga masih mendapatkan kepercayaan di laga persahabatan, kualifikasi Piala Dunia, dan kualifikasi Piala Asia 2023. Total ia sudah mencatatkan sebanyak 15 pemain bersama Shin Tae-yong. Selama membela timnas di bawah asuhan Shin Tae-yong, kontribusi yang diberikan Witan antara lain 4 gol dan 5 assist. Yang ketiga, Evan Dimas Darmono. Pemain satu ini mungkin memang tidak masuk skuad untuk kualifikasi Piala Asia 2023. Tapi Evan Dimas Darmono telah bermain 16 kali untuk timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Tak hanya itu, Evan Dimas juga kerap tampil produktif dengan sumbangan 5 gol. Gelandang jebolan timnas U19 itu juga mampu membidani 2 gol untuk rekan-rekannya. Yang keempat, Asnawi Mangkualam. Selama di bawah asuhan Shin Tae-yong, Asnawi sudah membukukan sebanyak 1 gol. Pemain asal Makassar, Sulawesi Selatan itu juga menorehkan 3 assist. Barangkali Asnawi Mangkualam merupakan salah satu pemain yang paling dekat dengan Shin Tae-yong. Bahkan ada peran pelatih 51 tahun itu pada kepindahan Asnawi ke Ansan Greeners. Yang kelima, Pratama Arhan. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong menjadikan Pratama Arhan seakan tak tersentuh di sisi kiri pertahanan Indonesia. Pemain Tokyo Verdy itu sudah mencatatkan 17 pertandingan. Sebagai fullback, Arhan mampu tampil cukup produktif, bahkan telak membukukan 3 gol dan 4 assist. Tak hanya itu, lemparan Arhan ke dalam lapangan dari jarak jauh menjadi salah satu senjata utama yang kerap menguntungkan Indonesia.